Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erika Sofiana dari Program Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Di sini saya akan membahas mengenai kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun, yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Kebijakan dan strategi yang beliau lakukan diantaranya: yang pertama, beliau melakukan pembukuan Al-Quran karena dikhawatirkan banyak penghafal Al-Quran gugur, akibatnya Al-Quran bisa hilang. Yang kedua, melakukan perluasan wilayah baru atau futuhat dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Selanjutnya, yaitu kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia. Beliau berhasil menaklukkan beberapa kota, seperti Qadisiyah pada tahun 636 Masehi, kota Jalula pada tahun 638 Masehi, Madani pada tahun 639 Masehi, dan Nahawan pada tahun 642 Masehi. Umar bin Khattab selama ia menjabat menjadi khalifah, menertibkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang, di antaranya yaitu peraturan perundangan ketertiban pasar, ukuran jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain-lain. Khalifah Umar bin Khattab membagi daerah menjadi beberapa daerah, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk dewan, di antaranya Dewan Perbendaharaan Negara, Dewan Militer, dan juga membentuk utusan kehakiman. Yang ketiga, yaitu kebijakan dan strategi dari Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu perluasan wilayah, di mana beliau melanjutkan perluasan penaklukan Persia dan Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Yang kedua, standarisasi Al-Quran. Dalam hal ini, beliau menyusun cara baca ini. Khalifah Utsman bin Affan melakukan berdasarkan cara baca yang dipakai dalam Al-Quran dan disusun oleh Abu Bakar. Yang ketiga, yaitu pengangkatan pejabat negara. Selama 12 tahun beliau menjadi khalifah. Pada tahun 35 Hijriah, Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum pemberontak. Salah satu faktor penyebab terjadinya pemberontakan karena beliau, Khalifah Utsman bin Affan, mengangkat keluarganya dalam kedudukan yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu pembangunan fisik, di mana Khalifah Utsman bin Affan ini membangun jalanan-jalanan, yang kedua membangun jembatan, yang ketiga membangun masjid-masjid, yang keempat membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar. Adalah kebijakan dan strategi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu pergantian pejabat lama dengan yang baru. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah selama 6 tahun. Selama masa pemerintahan beliau menghadapi berbagai pemberontakan. Khalifah Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman. Karena apa? Karena Ali yakin bahwa penyebab terjadinya pemberontakan dikarenakan keteledoran
para pejabat tersebut. Yang kedua yaitu penarikan kembali tanah hadiah, di mana beliau Ali bin Abi Thalib menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatnya kepada negara. Yang ketiga yaitu menghadapi kaum pemberontak. Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontak-pemberontak yakni Talha, Zubair, dan Aisyah. Perang ini digelar dengan Perang Jamal. Yang kedua yaitu penawaran dengan gubernur di Damaskus yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang ini dikenal dengan Perang Siffin. Pada tanggal 20 Ramadan, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Ibnu Huzam yaitu kaum Khawarij. Supaya kalian lebih paham lagi, coba kerjakan soal setelah video ini ya. Sampai jumpa.